Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Saya yakin dan percaya kasih Tuhan tetap nyata dalam setiap kehidupan kita. Saat hari ini kita akan kembali merenungkan satu bagian dalam kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema hidup kudus. Kita buka di dalam Daniel pasal yang pertama ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9. Daniel pasal yang pertama ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya akan bacakan untuk kita semua. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Puji Tuhan, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin banyak kejahatan yang terjadi, bahkan terjadi di hadapan kita, bahkan terjadi di sekeliling kita. Tapi bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan tetap hidup dalam kekudusan. Ibrani pasal 12 ayat yang ke-14 di sana dikatakan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7 di sana dikatakan Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Tuhan memanggil kita dan kita memiliki respon untuk datang kepada Tuhan, untuk percaya kepada Tuhan, untuk setia kepada Tuhan. Firman Tuhan menjelaskan supaya kita hidup kudus karena Allah itu kudus dan Dia menghendaki kita sebagai anak-anak Tuhan pun hidup dalam kekudusan. Saat hari ini kita akan belajar dari satu tokoh di dalam kitab Daniel bernama Daniel. Daniel, firman Tuhan menjelaskan dia adalah seorang yang berasal dari bangsa Israel. Bangsa Israel yang percaya kepada Allah. Dan Allah membawa mereka karena dosa orang Israel sehingga mereka dibuang ke tanah Babel. Termasuk Sadrak, Mesah, dan Abednego bersama dengan Daniel. Tapi di tanah Babel adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Mereka hidup dalam penyembahan berhala. Mereka tidak mengenal Allah yang hidup. Tapi bagaimana Daniel memiliki komitmen dalam hidupnya untuk tidak menajiskan dirinya. Di tanah Babel, Daniel bersama dengan teman-temannya adalah menjadi orang-orang yang luar biasa. Menjadi kepercayaan raja. Karena apa? Karena Daniel memiliki kualitas hidup yang berbeda dari orang lain. Apa yang menjadi kualitas hidupnya? Di ayat yang ke-8 di sana tadi dikatakan Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Daniel memiliki komitmen untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Daniel memiliki komitmen untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Walaupun ada di tengah-tengah satu bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan. Daniel memiliki keteguhan hati dan tidak tergoyahkan dengan keadaan saat hari itu. Ia setia dengan apa yang dipercayai, berani untuk mengambil risiko dengan konsekuensi yang akan terjadi. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Daniel memiliki ketetapan hati untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Walaupun memiliki konsekuensi yang akan terjadi ketika dia menolak. Di sana dikatakan bahwa dia ditawarkan makanan yang terbaik di tanah Babel. Apa itu makanan yang terbaik? Daging yang biasa dimakan oleh raja. Sehidangan dengan raja. Tapi Daniel, Sadrak, Mesah, dan Abednego, firman Tuhan menjelaskan mereka memilih untuk memakan sayuran dan air putih. Mereka tidak mau menajiskan dirinya dengan makanan yang ditawarkan oleh pihak istana. Karena apa? Karena makanan yang diberikan oleh pegawai-pegawai istana atau makanan yang biasa disidangkan untuk raja itu biasanya terlebih dahulu dipersembahkan kepada berhala. Dan Daniel tahu akan itu. Daniel memiliki ketetapan hati atau memiliki komitmen dalam hidupnya untuk tidak menajiskan dirinya, untuk hidup di dalam
kekudusan. Daniel memiliki arti nama Tuhan adalah hakimku. Arti nama Daniel adalah Tuhan adalah hakimku. Daniel adalah orang yang percaya penuh kepada Tuhan, menjadikan Tuhan nomor satu dalam hidupnya, menjadikan Tuhan yang utama dalam hidupnya, dan membiarkan Tuhan memenuhi seluruh kehidupannya. Dan ketika dia hidup dalam kebenaran firman Tuhan, dia tahu mana yang salah, mana yang tidak. Hidup dalam kekudusan juga berarti hormat kepada Tuhan, takut akan Tuhan. Takut bukan berarti gentar, tetapi bagaimana kita menghormati kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita menghormati akan Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki, Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, itu yang kita lakukan. Itu yang terjadi dalam kehidupan Daniel ketika dia menjadikan Tuhan menjadi hakim dalam hidupnya, memproteksi seluruh hidupnya, menjadikan Tuhan yang utama dalam hidupnya. Bahkan dia mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Sehingga walaupun ada tawaran dalam hidupnya, tawaran untuk menajiskan dirinya, itu tidak membuat Daniel, Sadrak, Mesakh, dan Abednego goyah. Karena apa? Mereka tahu mana yang benar, mana yang tidak. Ketika tahu kebenaran, dan mereka memilih untuk hidup benar. Orang yang dipenuhi oleh kuasa Tuhan, ketika kita memiliki komitmen dalam hidup kita untuk dipenuhi oleh Tuhan, untuk hidup kudus, untuk hidup benar, untuk hidup takut akan Tuhan, untuk hidup dikuasai oleh Tuhan. Maka firman Tuhan menjelaskan di ayat yang ke-9 tadi, maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, orang yang dipenuhi kuasa Tuhan, pada akhirnya, yang pertama, dia akan dikasihi. Bahwa Allah mengaruniakan kasih sayang dari pegawai-pegawai istana. Yang kedua, pengetahuan dan kepandaian di ayat yang ke-17. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Yang ketiga, di masih ayat ke-17 bagian B, sedangkan Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai penglihatan dan mimpi. Bukan hanya pengetahuan dan kepandaian, tetapi diberi hak spesial mengartikan mimpi. Itu yang diberi kepada anak-anak Tuhan yang dipenuhi oleh Tuhan. Yang keempat, di ayat yang ke-20 di sana dikatakan, dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan, pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas dari semua orang berilmu dan semua ahli jampi seluruh kerajaan. Firman Tuhan menjelaskan bahwa Sadrak, Mesakh, dan Abednego bersama dengan Daniel itu memiliki kecerdasan lebih daripada orang-orang berilmu atau ahli-ahli jampi yang ada di tanah Babel. Karena apa? Firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang pertama ayat yang ke-7 di sana katakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Pengetahuan itu berasal daripada Tuhan, hikmat itu berasal daripada Tuhan, dan itu diberikan kepada anak-anak Tuhan yang dipenuhi oleh Tuhan, yang hidup kudus di hadapan Tuhan, yang hidup benar di hadapan Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Itu diberikan kepada anak-anak Tuhan. Bahkan lebih daripada itu, kata firman Tuhan, lebih daripada orang-orang yang pintar di tanah Babel. Tuhan memberikan mereka lebih daripada pengetahuan, hikmat, kecerdasan, bahkan dapat mengartikan mimpi. Karena apa? Tuhan melihat hati mereka. Ketika mereka memiliki komitmen untuk hidup kudus di hadapan Tuhan, Tuhan memperlengkapi mereka. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita yang hidup di tengah-tengah dunia yang saat hari ini semakin banyak kejahatan, semakin banyak dosa yang terjadi, bahkan kita tinggal di lingkungan itu. Bagaimana kita? Apakah kita ikut arus dunia, ataukah kita memiliki komitmen, Tuhan, aku mau hidup benar di hadapan Tuhan. Apakah kita memiliki komitmen, aku hidup kudus di hadapan Tuhan, hidup takut akan Tuhan, hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, hidup turut dengan kehendak Tuhan. Ataukah kita ikut mereka? Mereka melakukan dosa, kita juga melakukan dosa.
sekalipun kita harus memiliki satu konsekuensi akan dimusuhi. Mungkin seorang bekerja di tengah-tengah lingkungan pekerjaannya mungkin ada banyak yang korupsi, ada banyak yang melakukan kecurangan. Dan kita ada di sana. Tapi bagaimana kita tetap hidup benar dan tidak ikut dengan kejahatan-kejahatan atau dosa-dosa yang dilakukan oleh rekan sekerja kita. Itu yang harus menjadi bagian anak-anak Tuhan. 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-14 sampai dengan 16 firman Tuhan. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan menjelaskan, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Firman Tuhan tadi menjelaskan bahwa tanpa kekudusan kita tidak bisa bertemu dengan Tuhan. Allah memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan. Karena apa? Allah itu adalah, dan Dia menghendaki kita juga hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Puji Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan boleh menguatkan setiap kehidupan kita. Kita berdoa. Segala puji kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat setiap kebenaran firman Tuhan yang kami boleh dengar pada pagi hari ini. Biarlah kami hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Seperti Daniel, kalau mereka memiliki komitmen untuk hidup kudus di hadapan Tuhan, untuk tidak menajiskan diri dengan makanan-makanan yang ada. Tapi bagaimana kami juga Tuhan memiliki komitmen, memiliki ketetapan hati untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Roh Kudus memampukan kami untuk sesuai dengan kehendak Tuhan, mampukan kami melakukan kebenaran firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Engkau Allah menjadi kekuatan, Engkau Allah juga yang akan memampukan setiap kehidupan kami. Sepanjang hari ini kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, biarlah sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.